Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul jinan, marhaban ya syahrul siyam. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama, program yang mengajak pemirsa PAL TV untuk mengasah pengetahuan keagamaan kita, di mana pengetahuan keagamaan ini guna sekali buat kita berbekal di dunia maupun di akhirat kelak. Dan program ini juga insya Allah menambah semangat buat kita semua di hari ini 8 Ramadan. Nah, apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV? Bagaimana puasanya yang di hari ke-8 ini? Dan tentu saja Mang Cek Doli mendoakan semua seluruh pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, puasanya insya Allah lancar, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menjelang waktu berbuka puasa tentu saja, dan insya Allah ini akan menambah suatu berkah dan ridho bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Mang Cek Doli mendoakan Mang Cek Bicek juga seluruh pemirsa PAL TV dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang produktif. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek, kita berada di hari Selasa, insya Allah tanggal 19 Maret 2024 Miladiah, atau hari ini bersama dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah. Seperti biasa, kita akan mendengarkan program kita, program Anten-Anten Nunggu Berbuka Puasa selama 1 jam lebih, insya Allah. Mudah-mudahan ini akan mempersiapkan diri kita untuk menjelang waktu berbuka puasa, di mana waktu berbuka puasa itu adalah waktu-waktu yang amat ditunggu, yaitu waktu yang dan juga menjadi doa kita mustajab. Dan insya Allah mendengarkan program ini menjadi wasilah kita untuk adalah bagian dari ilmu kita untuk bersama, untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat. Nah, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, pada sore hari ini, kesempatan hari ini telah hadir di studio kita bersama, yaitu Ustadz Muhammad Syukri, Sarjana Agama, Magister Hukum. Dengan tema pembahasan pada pekan sore hari ini, kita akan bahas pentingnya pendirian UPZ, Unit Pengelolaan Zakat, ya, masjid dan musola, baik itu berada di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan dan di wilayah Kota Palembang. Khususnya di wilayah Kota Palembang hari ini. Kita sapa terlebih dulu Ustadz Muhammad Syukri, M. Syukri, Sarjana Agama, Magister Hukum. Assalamualaikum Ustadz Syukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Tambah muda Ustadz. Iya. Apa kabar puasanya Ustadz? Kenapa nih Ustadz? Sampai hari ini alhamdulillah masih kuat. Masih kuat insya Allah. Masih kuat insya Allah. Mudah-mudahan sampai dapat misalkan di hari ke-30 Ustaz ya. Sampai menjelang Idul Fitri. Sampai menjelang Idul Fitri, itu baru kemenangan Ustaz ya. Iya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ini tema kita pada sore ini pentingnya pendirian UPZ ya. Ya. Kalau UPZ ada unit pengelolaan zakat, betul Unit Ustaz ya? pengumpul zakat. Oh, pengumpul Iya, Ustaz ya. Unit zakat. pengumpul zakat, masjid dan musola. Boleh lu langgar Ustaz ya? Selama langgar. Langgar, surau je kita dulu Ustaz. Iya. Umbingen Ustaz ya. Umbingen. Ustaz, mana saat perkembangan saat ini Basnas Kota Palembang Ustaz sendiri Ustaz? Ya. Alhamdulillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Belum Ustaz perkembangan Ustaz? Ya. Basnas sampai saat ini alhamdulillah, kalau di periode kami sudah memasuki tahun kedua ya. Tahun ketiga, dan sampai saat ini, sampai tahun 2024 ini, unit pengumpul zakat masjid dan musola, khususnya masjid dan musola itu sudah hampir 1.000 hampir 1.000, terbentuk hampir 1.000. Luar biasa sekali Ustaz ya. Tapi kalau yang unit pengumpul zakat untuk OPD organisasi perangkat daerah yang ada di dinas-dinas itu sudah banyak juga. Luar biasa Ustaz. Kaget kita bahas dulu Ustaz. Iya. Kita tahan dulu Ustaz. Ini pemirsa juga. Nah, Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, kita bahas lebih lanjut bagaimana ini adalah pentingnya pendirian UPZ, yaitu unit pengumpul zakat masjid dan musola. Nah, Mang Cek Doli pengen ingat kembali, Mang Cek Bicek, ikuti di segmen kita, segmen 1 dan segmen ketiga nanti kita akan bagi-bagi rezeki. Di samping kita dari membagi ilmu ya tentang hasanah
tentang amalia Ramadan. Kita juga akan membagi rezeki dalam program kurma kuis Ramadan. Nah, kuis Ramadan ini akan kita bagikan di segmen terakhir. Jangan mana-mana, tetap dipantengi di segmen pertama dan segmen kedua. Nanti ini akan berkorelasi pertanyaan tentang di segmen ketiga nanti. Jangan lupa nanti di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Baik itu program kurma nanti kuis Ramadan maupun bagi Mang Cek Bicek yang nak bertanya seputar masalah UPZ atau pentingnya bagaimana mendirikan, bagaimana upaya cara mendiri dan mengelolanya dan pelaksanaannya, silakan ditelepon juga di 0711 di 38 di 0022. Jangan lupa Mang Cek Bicek nanti silakan ikuti programnya di segmen ketiga, nanti jangan mana-mana, tetap di program kita. Nah, mari kita akan terlebih dahulu mendengarkan tema kita yaitu pentingnya pendirian UPZ, masjid dan musola bersama Ustadz kita yaitu Bapak Muhammad Sukri, sarjana agama, Magister Hukum. Ustadz Sukri, Ya. baru Ustadz kita jelasin Ustadz. Ya, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai pentingnya pendirian unit pengumpul zakat baik masjid ataupun musola yang ada di sekitar kita. Biasanya kita ini kalau sudah memasuki puasa ke-10 atau ke-11, ini ke-8 ya? Ke-8 ya? Nah, sudah mulai sibuk. Pengurus masjid, pengurus musola mulai sibuk membentuk panitia zakat. Membentuk panitia zakat yang mereka pilih sendiri, mereka tentukan sendiri, dan mereka katakanlah di SK-kan sendiri untuk memungut zakat dan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, patut kami sampaikan bahwa sesungguhnya itu belum tepat ya, belum tepat dan belum sempurna. Karena kita ingin memungut zakat itu ada aturannya ya, baik aturan negara maupun aturan agama. Rasulullah sudah mencontohkan pada masa Nabi pada saat itu, khususnya zakat mal ya. Zakat mal, Nabi Muhammad SAW mengutus, salah satunya adalah Mu'az bin Jabal, kemudian Umar bin Khattab untuk mengambil zakat kaum muslimin yang ada, baik yang ada di sekitar di Mekah, di Madinah atau di sekitar Jazirah Arab pada saat itu, terutama di Yaman ya. Nah, cara Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ataupun Umar bin Khattab dan lain sebagainya itu adalah merupakan bentuk perintah langsung dari seorang pemimpin agama dan pemimpin umat Islam pada saat itu, khalifah, penguasa negara pada saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah, oleh Nabi. Artinya seseorang yang memungut zakat itu adalah harus yang legal, harus disetujui oleh pemimpin. Dalam hal ini pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh yang seperti inilah kemudian oleh ulama kita dalam keputusan Majelis Ulama nomor 8 tahun 2011 kemarin, dan sebelumnya juga sudah ada pertemuan ulama bahwa memutuskan zakat itu harus dikumpulkan, diinventaris atau dikelola dan didistribusikan oleh pemerintah. Nah, tentu tidak pemerintah sendiri yang mengumpulkan, tidak mungkin presiden misalnya turun tangan, tidak. Seperti zaman Nabi dulu, Nabi turun tangan tidak kan? Dia mengutus Mu'az bin Jabal. Nah, untuk itulah pemerintah kita menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, itu kelanjutan dari undang-undang sebelumnya, bahwa untuk memungut zakat harus ada persetujuan pemerintah ya. Persetujuan pemerintah dalam hal ini orang yang sudah disetujui itu akan legal dan mereka disebut dengan amil. Amil zakat, bukan panitia zakat. Panitia zakat. Iya, karena selama ini yang ada di lingkungan kita, di musola kita, di masjid yang ada di tempat kita itu adalah mereka menentukan sendiri, meng-SK-kan sendiri, dibentuk kadang 2 minggu atau 3 minggu sebelum Idul Fitri, kemudian selesai 1 hari setelah Idul Fitri, tanpa ada proses pertanggungjawaban yang jelas ya. Dan bahkan ada mengatakan bahwa mereka ada amil ya, bahkan mereka menyatakan dirinya amil padahal bukan. Padahal ya. itu panitia. Kita yang menyebutnya panitia, tapi ya yang jelas bukan amil, bukan amil karena ketentuan amil sendiri itu ada aturannya. Tidak sembarang orang. Kadang mohon maaf hanya sekedar marbot misalnya yang bertugas sebagai
penjaga masjid, kita tugasi untuk jadi amil zakat kan. Padahal syarat amil zakat itu banyak ya. Atau pengurus remaja masjidnya tugaskan juga ya. Tapi kalau sekedar untuk membantu boleh ya. Misalnya membawakan berasnya, menerima zakat, mendistribusinya. Tapi petugasnya nian itu harus adalah seorang amil ya. Yang memang di SK-kan oleh oleh negara, oleh Pak pemerintah. Sukri. Dan ini yang perlu penting sekali pemahaman ini Pak Sukri ya. Oke, luar biasa sekali Pak Sukri kalau kita bicara pentingnya pendirian UPZ tadi. Pendirian ini dari sisi legalitas ya Pak Sukri. Tapi tentu saja Pak Sukri ini kita ucapkan terima kasih dulu Pak Sukri. Acara kita ini terselenggara alhamdulillah berkat dukungan dari sponsor kita ini Basnas Kota Palembang. Yang juga Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada Lipo Malls dan Palembang Square nanti yang menjadi sponsor risiko. Salah satu adalah kuis Ramadan. Nah Pak Sukri, bicara ini dukungan Pak Sukri. Ini kan tadi luar biasa dukungan acara kita dan buka Pak Sukri ini. Bagaimana Pak Sukri dukungan Basnas Kota Palembang atau Basnas berada wilayah Kota Palembang ini untuk pendirian UPZ? Apa yang diberikan edukasinya Pak Sukri? Kami jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum memasuki Ramadan sudah mengumpulkan pengurus masjid. Sudah dikumpulkan. Sudah mengundang, secara formal kita undang dan alhamdulillah hadir sekitar 273 masjid musola yang hadir. Dari total dari undangan yang kita sebar ya. Nah, tapi sebelumnya juga sudah kami laksanakan. Nah, kenapa kami kumpulkan? Kami edukasi bahwa masjid dan musola sangat penting untuk mendirikan unit pengumpul zakat UPZ tadi. Pentingnya gimana? Pertama gini, petugas zakat yang ada di masjid dan musola itu kita harapkan legal ya. Jadi nanti mereka mengajukan permohonan, meminta untuk ini prosedurnya ya, permohonan ya. Permohonan untuk minta diterbitkan surat keputusan mereka dianggap sebagai unit pengumpul zakat dengan nama-nama yang mereka lampirkan ya sebagai petugas amil. Nah, kenapa ke Basnas? Karena memang pemerintah mendelegasikan kewenangan itu ke Basnas. Kalau di pusat kan Basnas RI. Kalau di provinsi Basnas provinsi dan untuk kabupaten kota di Basnas provinsi dan kabupaten kota. Nah, untuk Kota Palembang itu di Basnas Kota Palembang. Jadi kami mengajak kepada masjid dan musola yang sampai saat ini belum mendirikan unit pengumpul zakatnya, silakan diajukan ya. Permohonannya gampang, cukup dengan prosesnya berapa lama Pak Sukri? Ya kita usahakan kalau untuk bulan Ramadan ini kita percepat ya. Kita percepat untuk diterbitkan. Kami sudah mengerahkan petugas kita, amil-amil kita, staf kita untuk membantu para pengurus masjid dan musola ini untuk segera diterbitkan surat keputusannya ya. Kalau sudah ada surat keputusan sebagai amil ya, itu legalitas baik secara hukum negara maupun hukum agama kuat. Memenuhi syarat memenuhi syarat. Nanti kita jelaskan. Oke, luar biasa sekali. Pak Sukri, bicara lagi ini adalah tadi UPZ ini adalah unit pengumpul zakat. Tadi kan ada katanya syarat permohonan dan melampirkan nama-namanya. Ini ada syarat mengenai apakah wanita, laki-laki ataupun ada syarat umur dan apakah memang harus pengetahuan agama, ini gimana Pak? Jadi syarat amil tuh Pak Doli ya, syarat amil itu kita ambil fatwa MUI nomor 8 tahun 2011, salah satunya dia Islam. Islam. Jelas Islam. Tidak mungkin Pak. Misalnya kita mengajak orang non Muslim untuk jadi amil ya. Jadi amil. Yang kedua mukalaf. Mukalaf ini ya sudah cukup ya, akil balirnya sudah, ilmunya cukup, memenuhi syarat ya. Tidak mungkin kita ngajak anak-anak kan? Alias bukan budak. Iya, budak ya. Yang ketiga mempunyai ilmu pengetahuan tentang zakat. Nah ini yang perlu. Wah, ini penting sekali. Penting sekali. Jangan misalnya, mohon maaf, tidak tamat sekolah, tidak bisa ngaji, lalu kita jadikan amil. Jadi ketika orang ingin minta penjelasan tentang syarat menunaikan zakat itu bagaimana, takaran atau nisab haul zakatnya seperti apa, zakat profesi, zakat emas, zakat perniagaan dan lain sebagainya, dia tidak punya pengetahuan seperti ini, maka dia tidak punya syarat untuk menjadi amil. Kan tidak mungkin misalnya orang datang Pak Doli, Pak saya nak bayar zakat. Zakat apa Pak? Zakat perniagaan.
basingnya baik bapak namanya zakat silakan kami terima kan tidak mungkin. Atau zakat peternakan. Iya, ada peternakan. Sawah be itu beda. Iya. Misalnya zakat Hitungannya. tanda hujan dengan yang bukan dengan Bukan tanda melalui hujan. pengairan itu beda kan. Nah, untuk itu syaratnya harus tahu tentang fikih zakat itu ya. Yang keempat harus laki-laki. Harus laki-laki. Harus laki-laki. Diutamakan laki-laki. Diutamakan ya, Pak, laki-laki, jangan perempuan. ya. Jangan perempuan. Iya. Tapi mana kalau yang bayar zakat itu perempuan? Tetap yang nerima harus laki-laki. Diupayakan harus laki-laki, jangan perempuan kan. Dari syarat itu harus laki-laki Iya, ya, harus Pak, laki-laki ya? karena Menerimanya. itu ada di kitab Majmu' dijelaskan tentang salah satu syaratnya itu adalah laki-laki. Ini luar biasa sekali Ya. Pak Sukri. Ini harus mengenai syarat tadi Pak Sukri ya. Nah, ada lagi mereka harus adil. Adil. Adil itu dalam pengertian dari pendengarannya dan penglihatannya harus jelas. Jangan sampai misalnya si A yang bayar zakat misalnya karena kenal, ini misal ya, Iya. kenal bayar zakatnya lebih murah, lebih sedikit daripada yang tidak dikenal. Tidak kan? dikenal. Makanya tadi dia harus punya ilmu kan. Iya. Ya, ilmu pendengarannya harus jelas, penglihatannya harus jelas. Tidak mungkin kita nanti petugas amilnya wong yang sudah, mohon maaf, pendengarnya sudah kurang, sudah peka. Iya. Jadi kalau nak ngapo kesini Pak, saya nak bayar zakat, apa? Berulang-ulang kan ya kan, karena petugasnya peka kan. Makanya seyogianya kita manfaatkan, kita gunakan tenaga-tenaga muda yang memang mempunyai Kompeten. ya yang kompeten, yang mukalaf, yang kesehatannya masih bisa dipergunakan, ilmunya luas, gitu ya, ilmu agamanya luas. Oh, oke, Masya Allah sekali. Kalau kita bicara lagi pendirian unit pengumpul zakat nih Pak Sukri, ini apakah ada masa rentang jabatannya atau terkait ataukah unit ini ataupun lembaga ini akan dibubarkan atau seperti apa Pak? Ya. Nah, kembali ke Amil tadi ya. Amil itu sebenarnya bekerjanya sepanjang tahun. Sepanjang masa ya. Sepanjang masa. Dalam setahun itu dia bekerja terus maksud saya kan. Iya. Setiap hari kerja. Kalau yang ada di masyarakat ini kan hanya menjelang Ramadan. Panitia Itu seminggu setelah memasuki Ramadan, hari ke-8 ya, hari ke-10. Aku kira mungkin Senin atau besok itu sudah banyak panitia zakat dibuka. Nah, kalau Amil tidak, dia sepanjang waktu ya. Nah, bagaimana dengan masjid mushola yang mengajukan SK untuk kepengurusan UPZ? Ada masanya? Ada. Ada masanya. Kenapa Pak? kami buat masa? Supaya ada regenerasi. Salah satunya regenerasi. Kami batasi 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi misalnya bisa tidak kami perpanjang? Boleh. Ya, misalnya dengan orang itulah kita perpanjang lagi itu boleh. dengan syarat dari pengurus masjidnya Ya, atau yang jelas Amil Ya. yang bertugas di unit pengumpul zakat masjid dan musola itu bekerja atau berbuat harus sepengetahuan pengurus masjid dan dia harus ada pengawasan dari pengurus masjid dan musola. Luar biasa sekali Pak Sukri. Dan juga yang mengajukan dari pengurus masjid Dari dan pengurus musola. masjid yang Iya. mengajukan harus diketahui lah ini Pak Harus Sukri, diketahui. Ustaz Sukri ya. Saat kita pengen dulu Ustaz, ada lewat Ustaz. Luar biasa sekali Mang Cek Bicek pembahasan tentang bagaimana pentingnya pendirian UPZ, unit pengelola pengumpul zakat. Jangan kemana-mana Mang Cek Bicek, akan kita lanjut kembali pembahasan kita setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, kita masih di program Anten Nunggu Buko. Dan edisi kali ini kita akan membahas masalah pentingnya pendirian unit pengumpul zakat atau UPZ yang disingkat masjid dan musolah yang berada di wilayah Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan khususnya. Dan kita hari ini bersama Ustadz Bapak Muhammad Sukri, Sarjana Agama Magister Hukum. Tadi beliau telah membahas bagaimana terkait masalah syarat pendirian, legalitas dan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pengurus masjid maupun pengurus musola. Dan Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli pengen mengingat kembali bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Dan jangan lupa di segmen terakhir nanti kita akan bagi rezeki.
yaitu dalam program Kurma Kuis Ramadan yang dalam ini dipersembahkan oleh Lipo Malls dan Palembang Square. Dan nanti di segmen terakhir pantengin terus, jangan berenggut dari TV-nya ya. Nanti program segmen ketiga akan kita bagi rezeki kembali. Dan Ustaz Sukri, kita balik lagi Ustaz. Ya. Ngomong lagi masalah UPZ lagi Ustaz. Ini unit pengumpul Ustaz. Jangan sampai unit pengelola nih Ustaz ya. Ini pengumpul. Ini ada perbedaan antara pengelola dan pengumpul Ustaz ya. Jelas perbedaan. Nah Ustaz, ini kalau kita bicara tadi amil tadi Ustaz, apa saja Ustaz? Mungkin ada syarat, mungkin hal-hal yang harus dipenuhi Ustaz. Tadi kan di samping tadi syarat mengenai administratifnya, orangnya dan sebagainya. Apakah ada syarat lain Ustaz untuk salah satu masjid musola itu untuk mendirikan UPZ, apalagi bicara masalah amil ini Ustaz? Ya. Sebenarnya satu masjid atau musola yang ingin mendirikan UPZ, unit pengumpul zakat, itu tidak terlalu sulit syaratnya. Iya. Ya. Jadi Mak ini Cik Doli, kalau biasanya kita tiap tahun bentuk panitia zakat kan? Iya. Nah, panitia zakat yang ada di masjid dan musola itu. Nah, yang itu uang-uang yang biasa itu kita ajukan ke yang sudah pengalaman. Yang sudah pengalaman, tapi jangan banyak nian. Kaget banyaklah panitianya daripada zakatnya, laju habis oleh pengurusnya kan, oleh panitianya. Nah, disusun seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita ajukan. Oke, Ustaz Sukri ada penelpon kita yang masuk, Ustaz. Kita tahan dulu, Ustaz. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Nanya, Pak. Izin, Pak. Dengan Bapak siapa di sana, Pak? Bapak masjid. Boleh Pak, Pak televisinya Zurni. dikecilkan dulu Pak, bisa nanti tidak Zurni. feedback. Pak Pak Zurni. Pak Zulni di Gelombang. Oke, Pak Zulni, silakan Pak Halo, Zulni halo. pertanyaannya. Silakan Pak Zulni pertanyaannya. Iya, iya. Di Gelombang. Nanyakan kalau kita masbuk sholat, kalau imamnya rukuk atau sujud, kita masih perlu takbiratul ihram apa tidak? Oke, ini luar diterima Ustaz. Bagaimana masalah imam ya yang terlambat Ustaz, masbuk ya? Apakah kita takbiratul ihram atau tidak takbiratul ihram? Oke, ada lagi Pak Zulni? Oke. Cukup Pak? Oke Pak Sukri. Ya. Kayaknya sebenarnya pertanyaan ini menyimpang dari tema kita hari ini. Cuman kalau dia nak bertanya, kita nih masbuk, apa kena takbiratul ihram atau tidak? Ya tetap Pak ya. Begitu takbiratul ihram, kita langsung mengikuti yang kita tinggal. Misalnya imamnya sujud, kita langsung sujud. Ya. Kalau imamnya rukuk, kita langsung rukuk ya. Jangan imamnya sujud, misal kita takbiratul ihram, kita baca Fatihah dulu. Selesai Fatihah rukuk dulu baru sujud, jangan. Begitu takbiratul ihram langsung kita mengikuti imam ya. Ya sami'na wa ta'na ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tetap nanti kekurangannya akan cukup menggunakan di akhir Pak Sukri. Nah, jadi Cik Doli kita sambil menunggu penelpon terkait dengan UVZ tadi tidak susah ya. Silakan nanti yang biasa para pengurus masjid dan musola memanfaatkan jamaahnya atau orang-orang di sekitar situ atau pengurus itu untuk menjadi katakanlah disebut dengan panitia zakat, diusulkan untuk jadi amil zakat ya. Amil zakat, kemudian sampaikan suratnya ke Basnas Kota Palembang. Tidak susah Pak. Kalau misalnya keberatan jauh nian, kami tinggal di Kertopati sana, cukup kirim WA saja. Ya, WA ke nomor saya di 0812 711 73735. Nanti kita proses Pak ya. Tetapi begitu SK itu sudah jadi, ya silakan ambil di kantor ya. Itu mungkin legalitasnya Pak ya. Legalitas. Nah, kalau ini sudah legal, suatu masjid atau musola sudah mempunyai amil yang dalam hal ini terbentuknya unit pengumpul zakat, secara syariah
kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi dulu kan menunjuk orang untuk mengambil zakat. Artinya menugaskan, artinya ada legalitas dari Nabi sebagai pemimpin umat pada saat itu. Nah, secara hukum negara kita juga terlindungi karena tidak melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini. Tidak was-was juga. Tidak was-was kalau bahasa Om Palembangnya kan. Takutnya kita ngelolanya seperti apa, pertanggungjawabannya. Jadi misalnya ada yang nanya, kalau misalnya kami mungut zakat tanpa izin dari negara, tanpa legalitas tadi, apakah itu bermasalah secara hukum agama dan secara hukum Islam? Ya, pertama secara hukum negara dan secara hukum agama. Kalau secara hukum negara dulu sekarang, hukum negara, kalau misalnya Bapak untuk melaksanakan itu, selagi tidak ada yang mengadu, mungkin tidak masalah. Yang jelas itu melanggar undang-undang ya. Selagi tidak ngadu ya, nih. itu melanggar Undang-Undang Nomor 37 dan 38, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Di situ dijelaskan barang siapa yang bekerja seolah-olah sebagai amil, mengaku seolah-olah sebagai amil, yaitu mengumpulkan, menerima zakat, mengelola zakat, mendistribusikan zakat yang tidak legal atau tidak resmi, yang tidak diresmikan atau tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pemerintah telah mendelegasikannya kepada Basnas, maka bisa dipidana. Oh, bisa dipidana. Bisa. Aduh, nih Pak Sukri ya. Bisa. Sudah pengen baik, niatnya pengen baik. Ada pertanyaan lagi. Iya. Pak Ustadz, apa kok pernah ada orang yang mengelola zakat itu dipidana? Banyak. Contoh yang paling jelas saja, contoh yang paling jelas yang sudah sering masuk berita. Iya. Kasus Pondok Pesantren Al-Zaitun dan ACT. Ya, Al-Zaitun itu dia mengumpulkan zakat sampai sekian miliar tanpa izin, baik dia izin Basnas maupun izin dari pemerintah setempat atau dari Kemenang, tidak ada. Sehingga sekarang diproses karena dia penyalahgunaan pengelolaan zakat, bukan zakatnya. Pengelolaan zakatnya. Kalau zakatnya benar Bang ya? Zakatnya mungkin sudah benar sesuai dengan asnapnya. Kemudian yang juga yang berzakat itu sudah sesuai dengan haulnya, sudah sesuai dengan nisabnya. Yang mengelolanya juga sudah sesuai dengan 8 asnapnya. Ini pengelolaannya Pak Sukri. Tetapi pengelolaannya karena dia tidak publiknya ya. Pertanggungjawaban publiknya ya. Karena yang kita kelola ini adalah dana umat, ya. Oh, sensitif bener. Sensitif. Masa misalnya mohon maaf, saya misalnya buat counter menerima zakat karena saya ustadz misalnya di rumah, karena saya punya sekolah atau punya pondok atau punya majelis, buka counter penerimaan zakat. Lalu Ustadz Doli misalnya kelang 3 rumah karena juga sebagai ustadz atau tokoh masyarakat atau tokoh agama atau dai, buka counter lagi misalnya. Lalu di seberang sana ada masjid, buka konter penerimaan zakat. Sebelah kirinya kelang 3 atau 4 rumah ada musola, buka lagi konter zakat. Nah, sementara penduduk atau orang yang kaya yang ada di sekitar satu RT itu terbatas, cuma ada 5 atau 4 orang. Misal. Lalu konter zakatnya ada banyak, ada 5. Ada 5 tadi kan, ada ustadz 3, ada satu masjid, ada musola. Apakah nanti berbagai yang 5 orang kaya ini cuma berzakat malnya ke satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kalau zakat fitrah kan semua orang memang ada kewajiban, tapi kalau zakat mal kan tidak. Kan tidak semua orang bisa mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat mal. Apalagi zakat yang lain-lainnya, peternakan, profesi, Nah, makanya negara mengatur itu. Cukup misalnya dalam satu kelurahan, dalam satu wilayah dan satu tempat itu satu UPZ ya. Supaya bisa terkumpul, termanajemen dengan baik, dan UVZ itu mendata siapa nian warga di sekitar kita ini yang berhak menerima zakat. Dan potensi juga siapa ya? Iya, potensinya. Jangan sampai misalnya yang memang seharusnya kita tunjuk zakat, lalu tidak menerima zakat mal kan? Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Ya, makanya itu kita perlu unit pengumpul zakat. Luar biasa sekali Pak Sukri ini. Kalau kita bicara pentingnya Pak Sukri, berarti ini ditekankan sekali ya Pak Ustadz Sukri ya. Nah Ustadz Sukri, kalau kita lihat setelah Masjid Musola Ustadz Sukri mendirikan UPZ, diresmikan dan SK itu turun dari Basnas Kota Palembang, benefit apa yang dapat mungkin diperoleh dari Masjid dan Musola ini, yang diperoleh dari mana, ataukah bagaimana fungsi selanjutnya itu? Ya. Bagi unit pengumpul zakat yang sudah berdiri misalnya sudah mengajukan surat permohonan, itu banyak keuntungannya ya, manfaatnya. Satu,
terlindungi secara hukum. Secara hukum, Secara hukum. Jadi misalnya kita tidak tahu kan ada warga di sekitar kita yang tidak senang dengan kita sebagai pengurus masjid atau musola, kita mengelola zakat, padahal zakat itu sudah kita salurkan dengan benar. Lalu ada warga yang karena tidak senang dengan kita, dilaporkannya dengan pihak berwajib, di kepolisian atau di kejaksaan. Pengelolaannya ya, dananya kemana? Nah, ketika dilaporkan kita tidak punya izin, ini izin ya, saya bicara hukum dulu, hukum negara, pihak berwenang berhak, karena melanggar undang-undang. Wah. Ya, minimal dipanggil. Dipanggil. Kalau sudah dipanggil oleh pihak berwenang itu kita sudah ketar-ketir ya. Apalagi disuruh nginep sehari kan. Ya, mungkin tidak dituntut. Padahal niat itu lah baik, Niat kita baik. yang benar ya. Niat kita baik, tapi masyarakat atau LSM memandangnya tidak tepat kan, karena tidak ada izin. Berdasarkan laporan juga tadi. Iya. Yang kedua, secara terlindungi. Yang kedua, kalau kita sudah berdiri UVZ, kita akan diberikan edukasi dari Basnas. Bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara manajemen mengurus zakat ini. Problemnya bagaimana mengatasi ya. Kita ini kan begini, masjid dan musola itu hanya memandang bahwa zakat itu hanya zakat fitrah. Ya. Itu satu. Yang kedua, andai pun ada zakat mal, mereka beranggapan, sebagian bahwa zakat mal zakat fitrah itu mereka beranggapan sebagian dari mereka beranggapan bahwa ditunaikan pada saat Ramadan. Iya. Padahal dan disalurkan pada saat sebelum Lebaran. Iya, padahal zakat mal itu, khususnya zakat mal itu bukan hanya di bulan Ramadan. Seterusnya. Ya, seterusnya sepanjang waktu kita ingin menunaikan, misalnya UVZ itu ingin menerima zakat mal di bulan setelah Ramadan, bulan Syawal, bulan Safar, bulan Rajab, silakan, tidak apa-apa. Kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah memang sebelum awal Ramadan sampai sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Nah, UVZ itu memang seharusnya mulai mengedukasi masyarakat di sekitar, memberikan pendidikan di masyarakat sekitar, jamaah sekitar, bahwa ayo jamaah, kalau mau bayar zakat silakan ke kami, ke masjid kami, ke musolah kami ya. Nah, seyogyanya juga masjid dan musola setiap hari Jumat itu mengumumkan tentang penerimaan zakat walaupun nol. Saldonya. Iya, walaupun saldonya dikit. Misalnya Jumat ini hanya terkumpul 100.000 yang bayar zakat. Tidak apa-apa umum supaya setiap hari masyarakat tahu bahwa masjid itu telah berdiri UVZ dan sepanjang waktu kemudian juga resmi, legal, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong mulai menaruh kepercayaan Pak Sukri ya. Iya, benar. Ada kepercayaan kepada masjid, kemudian mereka mulai menunaikan zakat di masjid. Kan untungnya enak kalau masyarakat sudah tahu, masyarakat sekitar masjid sudah tahu, pasti mereka akan berbondong-bondong ke masjid itu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Sukri ini pengetahuan yang sangat penting sekali bagi pengurus masjid dan musola Ustadz Sukri ya. Kalau kita ada berkaitan tadi Ustadz Sukri, biasanya kalau di setiap Ramadan ini adalah biasanya mulai ramai pasang meja depan masjid ya. Ternyata itu adalah panitia, bukan amil. Bukan amil. Dan mereka tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat Ustadz Sukri. Tapi selama ini yang di masyarakat kita berkembang fenomenanya menerima zakat ya. Iya, jadi gini. Panitia zakat itulah beda amil dengan panitia zakat. Pertama, kalau amil itu berhak mendapatkan bagian dari zakat. Itu bukan hanya negara yang ngatur, tapi Allah sudah ngaturnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amil. Amil kan disebut ke orang ketiga malah. Jadi yang pertama fakir, miskin, baru amil, baru yang lainnya. Baru gharib. Iya, itulah enaknya jadi amil. Jadi dia berhak atas bagian dari zakat. Tapi kalau panitia yang bukan amil, dia tidak berhak. Tapi Ustaz Sukri bilang tadi jangan terlalu banyak lampiran namonyo deh. Habis diambil oleh saja. Amil atau oleh panitia kan. Lain dibagi-bagi Ustaz Sukri. Oke Ustaz Sukri, bicara lagi ini pendirian UPZ ini pengumpul zakat. Tadi kan kalau kita bicara ini ada masanya ya, berarti 4 tahun atau 5 tahun ya Ustaz Sukri ya. Ini Ustaz ini bagaimana pelaporan nih Ustaz Sukri? Apakah UPZ wajib melaporkan kepada pengurus masjid saja atau melaporkan juga kepada Basnas yang berada di wilayah kotanya? Seyogianya, nah ini juga jadi pertanyaan ada ya. Pak Ustadz misalnya, kami ini pengurus masjid sudah ngumpul ke zakat. Kalau zakat fitrah sudah kami bagi ke Ustadz, ke warga. Sekarang zakat mal. Apakah harus kami bagikan ke warga atau harus kami setorkan ke Basnas? Iya. Nah,
seyogianya memang harus disetorkan ke Basnas. Tetapi Basnas sudah memberikan kewenangan bagi UVZ masjid dan musola yang ingin menyalurkan zakat malnya, silakan langsung. Yang biasa, yang biasa rutin digawe ke oleh masjid dengan membagi, misalnya ada fakir miskin yang mendapat beras 1 kantong, duit 100.000 misalnya, dibagikan, silakan bagikan. Yang penting tercatat. Ada laporannya. Laporan itu pertama untuk masjid, yang kedua tembuskan ke kami, ke Basnas. Jadi berapa tahu ya pengeluaran yang Ustaz Fikri ya? Apa gunanya untuk dilaporkan ke Basnas? Ada yang nanya kan? Ada gunanya. Pertama, misalnya kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Basnas bisa mendukung. Benar loh, masjid ini, musola ini sudah legal dan ini ada laporannya rutin. Dan telah mengeluarkan ya sesuai prosedur ya. Yang kedua, untuk menjadi database kami bahwa di daerah ini, misalnya di masjid A misalnya yang ada di Talang Jambi, muzakinya sekian orang, mustahiknya sekian orang, ada database-nya, tahu kan? Dengan database ini kan kita bisa mengukur di mana wilayah yang memang patut untuk diberikan bantuan, di mana wilayah yang belum patut untuk diberikan bantuan. Melihat juga ya potensi di mana Ustaz Fikri. Kalau ini kan tidak sporadis, seluruhnya buka counter, seluruhnya bagi. Jadi kadang kita sebasengan bagi zakat mal dan zakat fitrah ini. Asal sampai. Kewajibannya. Pokoknya besok nak Idul Fitri, bagi kelakar loh. Sehingga pengurus masjid musola kalang kabut malam Idul Fitri itu, dibagi ke. Padahal Ustaz, kalau dia sebagai amil artinya sudah legal, sudah sah. Misalnya Ustaz Pak Doli bayar zakat, menunaikan zakat ke amil, baik itu ke Basnas maupun ke VZ, ini misal. Zakat itu sudah kami terima. Ya, nah, tetapi begitu Idul Fitri belum kami. Kita tahan dulu Ustaz Fikri. Silakan. Ini saking asik luar biasa sekali Ustaz Fikri, semangat betul Ustaz Fikri ya. Mang Cek Bice pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali pembahasan kita mengenai pendirian UPZ ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Anten-Anten Nunggu Buko sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bice pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, masih balik lagi kita udah bersama program kita Anten-Anten Nunggu Buko di edisi hari ini ke-8 Ramadan, yang insya Allah hari ini tema kita telah bahas bersama-sama tadi, yaitu pentingnya pendirian UPZ, Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola, bersama narasumber kita terhadir tadi yaitu Ustadz Muhammad Syukri, Sarjana Agama Magister Hukum. Tadi luar biasa sekali ini Ustadz Syukri ini, semangatnya luar biasa sekali memberikan edukasi ya bagi seluruh pengurus masjid dan musola. Nah, Mang Cek Bice, Cek Doli pengen mengingat kembali Mang Cek Bice, jangan lupa bagi Mang Cek Bice nak bertanya, jaturi juga di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Dan Mang Cek Bice di segmen ini kita ingat kembali nanti ada segmen bagi-bagi rezeki kita, yaitu dalam program Kurma Kuis Ramadan. Jangan lupa nanti kalau Cek Doli menyebutkan Palembang Square Mall, jangan lupa passwordnya ya. Passwordnya adalah kita dunia belanja hiburan keluarga. Dunia belanja hiburan keluarga. Jangan lupa pantengin terus, jangan mengikut lagi dari TV-nya ya Ustaz Fikri ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi rezeki. Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Insya Allah menambah berkah dompet kita juga. Ustaz Fikri, kita balik lagi Ustaz. Ini tadi bicara UPZ. Ustaz bicara benefit lagi nih Ustaz. Tadi kan benefitnya Ustaz jelas Ustaz. Terlindungi nanti, dan mungkin ada laporan, Basnas memberikan support dukungan Ustaz ya. Tadi juga terkait katanya UPZ itu memberikan tembusan laporan Ustaz ya mengenai pelaksanaan selama berada di wilayah masjid dan musola tersebut Ustaz. Apakah memang ada sanksi Ustaz bagi musola masjid ketika sudah melakukan legalitas bagi yang tidak ada laporan ataupun hal-hal terkait lain-lain Ustaz? Ini perlu diketahui juga Ustaz oleh masyarakat. Kalau sanksi tidak ada. Cuma kita mengedukasi supaya masjid dan musola dalam pengelolaan zakatnya membuat laporan ya. Yang jelas tidak susah sih, laporan yang biasa digawe di musola itu di masjid itu. Kan biasanya setelah Ramadan mereka buat laporan kan, yang penerimaan zakat sekian, pengeluarannya sekian, yang nerimo si A, si B, si C. Kita nih kadang zakat
mal, khususnya zakat fitrah, magi ke bawah sebasingan beras. Magi. No, siapa begitu Asagala, Ustaz, Asagala. Padahal maksudnya kalau bisa suatu masjid yang ada di satu kampung, di satu kelurahan atau di satu RT itu mendata. Siapa nih yang miskin di sekitar warga situ? Itu yang perlu dibantu. Ingat waktu pada saat Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal mengambil zakat ya di Yaman, oleh Mu'az bin Jabal zakat itu dibawa ke Mekah. Tapi uji Nabi, jangan. Balik lagi ke Yaman, bagi ke dengan yang ada di Yaman. Nah, begitu juga dengan masjid. Misalnya masjid dan musola, misalnya masjid A, Masjid Ar-Rahman misalnya, atau Masjid Baitur Rahman menerima zakat fitrah dan zakat mal. Data warga fakir, terutama fakir dan miskin yang ada di sekitar situ, itu yang lebih diutamakan. Nah, sudah kita zakat fitrah, kita kasih zakat mal. Itu yang utama. Jangan yang di tempat lain dulu. Nah, kalau bisa orang yang hari ini tahun ini fakir menerima zakat, tahun depan mereka sudah tidak lagi menerima zakat. Itu pentingnya ya. Nah, kemudian untuk laporan tadi sekarang mudah. Di Basnas sudah membuat namanya aplikasi Menara Masjid. Aplikasi Menara Masjid. Kemarin waktu kita mengadakan sosialisasi mengenai UVZ ini dengan mengundang para pengurus masjid, kita kasih tahu. Bahkan sampai detik ini kami buat grup WA-nya mengajarin. Yang ingin mengaktifkan aplikasi silakan. Nah, nanti laporannya cukup diupload di situ. Se-Indonesia tahu nanti. Apa isi boleh Pak Suki jelaskan Menara Masjid itu aplikasi itu untuk hanya pelaporan data saja? Oh tidak. Jadi aplikasi Menara Masjid itu selain kita mempublikasikan laporan keuangan kegiatan zakat, juga kegiatan infak sedekah Jumatan, juga bisa kegiatan misalnya masjid itu mengadakan maulid, mengadakan hitanan massal. Dia bisa mempublikasikan foto-foto, video-video kegiatannya. Fiturnya lengkap. Lengkap fiturnya Menara Masjid. Makanya nanti masjid, musola yang mengikuti yang ikut menjadi UVZ, syarat untuk Menara aplikasi Menara Masjid itu harus ada aktif di UVZ dulu login dulu ya. Login ya. Nah, sudah seyogianya aja anak muda, anak-anak remaja masjidnya ya. Anak-anak remaja masjid dan masjid remaja musola, karena yang remaja ini yang aktif banyak di media sosial, yang ngerti aplikasi, konten kreator, aktif aja mereka. Kita yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh, yang usia sudah 40 ke atas ini lebih baik membina, memberikan support. Karena anak remaja inilah yang akan menggantikan kita 10 tahun, 20 tahun yang akan menjadi garda terdepan. Iya, menjadi garda terdepan, regenerasi ke depan yang akan mengurus masjid ini. Masya Allah, luar biasa sekali ini Ustaz Sukri ya, bagaimana pentingnya pendirian UPZ ya. Ini peran Basnas Kota Palembang sangat dirasakan benar ya. Dan mereka nanti kita sertifikasi. Oh, sertifikasi. Jadi kalau UPZ-nya bagus, pengelolaannya bagus, kita kasih penghargaan bahwa memang masjid ini sudah menjalankan pengelolaan zakat yang benar. Dan ini mudah-mudahan terbantu sekali wilayah Kota Palembang dan Sukri ya. Potensi-potensinya akan dibantu, dan memang kemakmuran itu dari Basnas ya. Khususnya UPZ ini berjalan dan fungsinya berjalan baik, insya Allah akan teratasi masalah fakir dan miskin di wilayah kota tersebut, wilayah di daerah tersebut, Ustaz Sukri. Nah, Ustaz Sukri, kalau kita bicara lagi pendirian UPZ lagi nih Ustaz Sukri ya, apakah akan dikenakan biaya Ustaz Sukri? Oh tidak. Jadi untuk mendirikan UVZ tidak dikenakan biaya. Syaratnya mudah sekali, cukup struktur pengurusnya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada bagian penyaluran, ada bagian penerimaan ya. Tidak terlalu banyak, cukup misalnya ketuanya 1, sekretarisnya 1, bendaharanya 1, kemudian bagian penerimaan zakatnya 2, bagian penyaluran zakatnya 2, pendistribusian. Ustaz, kalau misalnya kami sebagai ketua masjid, kami tuh jadi ketua PZ-nya, boleh. Nggak usah pening-pening, ya. Kate uang lagi, kami inilah. Kate uang lain, kami ini lajulah. Masuk nutup lawang masjid juga. Tapi bagusnya libatkan juga anak muda sebagai sekretarisnya. Yang tadi saya bilang supaya ada yang bisa mempublikasinya melalui media sosial. Sekarang kan sudah zamannya media sosial. Mau tidak mau. Kalau masjid, musola hanya tidak melibatkan diri ke media sosial, dia akan tenggelam. Apalagi nunggu batas meja ya, nak nyebut bola tadi. Iya, jadi kegiatan ceramah, cawesan, pengajian, tadarusan, kegiatan TKTPA dan lain sebagainya, kegiatan remaja,
publikasikanlah melalui aplikasi Menara Masjid. Termasuk juga pengumpulan zakat tadi. Iya, Ustaz, pengumuman zakat, termasuk pengumuman keuangan masjid. Masjid ya. Kalau bisa tidak ada lagi satu masjid tiap tahun, tiap bulan itu, tiap minggu itu. Dapat habis untuk kegiatan, dapat habis untuk kegiatan untuk marbot, untuk imam, untuk apa, untuk memakmurkan masjid. Jangan dipendam. Kalau dipendam, amal orang menunaikan infak, sedekah dan berzakat itu jadi tertunda. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini kate biaya satu kira ya? Kate gratis. Pelatihan segala macam. Oh iya. Nanti kalau misalnya layanan. kita sudah ada di UVZ kan nanti ada kegiatan pelatihan ya. Kemudian iklannya, konsultasi gratis ya. Pokoknya ya yang jelas kalau misalnya ada penyaluran zakat, penyaluran bantuan sembako, kami lebih utamakan UVZ ini. UVZ ya. itu memang dari bantu sudah, Masya Allah. karena mereka punya data. Ya. Luar biasa sekali Ustaz Sukri ya. Luar biasa sekali Mang Cek Bicara pemirsa PAL TV, dan saatnya kita akan bagi-bagi program Kurma Kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Tadi kita program kita Kuis Ramadan, saatnya jangan lupa nanti untuk penelpon kita ya. Palembang Square, passwordnya jangan lupa Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Ustaz Sukri, kita bagi-bagi duit dulu, bagi-bagi hadiah THR ya di awal ya. Mau nonton insyaallah. Ustaz dapat juga kakek. Bener Ustaz, Ramadan ada bulan berkah Ustaz. Bulan berkah ya. Berkah ini berkah dompet, berkah juga berkah amal juga, kita Masya sama Allah. Ramadan. Kita tunggu dulu Ustaz Sukri, siapakah yang paling beruntung? Nah, sudah ada malah penelpon kita Ustaz. Ya, Angkat dulu. silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapakah ini penelpon kita yang beruntung? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon dikecilkan televisinya. Oke, waalaikumsalam, Mbak. Dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Halo, waalaikumsalam, Pak. Dengan Bapak siapa? Boleh dikecilkan, Pak, televisinya, Pak, biar nggak feedback suaranya. Ya. Ya, silakan dengan Bapak atau Ibu ini. Mohon maaf. Apa toh? Masuk toh. Halo. Silakan Bapak, suaranya udah masuk. Ya, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Dunia Belanja. Halo, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, Pak, sama Beni, Pak. Sama Beni Saputra. Oke, Pak Denny Saputra. Palembang Square Mall, Pak. Apa passwordnya? Beni Saputra di Banyuasin. Ya. Oke. Palembang Square Mall. Beni. Ya, Pak. Beni. Ya, Pak Beni, passwordnya apa, Ya, Pak Pak. Beni? Palembang Square Mall, passwordnya Hah? apa? Dunia Belanja untuk keluarga bersama. Dunia belanja, Dunia belanja. hiburan, keluarga. Dunia belanjanya PS Ya, ini, Pak. tapi hiburan keluarga juga. Pak Beni, siap-siap pertanyaannya, Pak. Dengarkan dengan baik-baik, Halo? Pak. Siap-siap, Pak, pertanyaannya. Dengarkan baik-baik Dunia belanja. pertanyaannya, Pak. Untuk keluarga, Oke, pertanyaannya, Pak. keluarga bersama. Ya, sudah, Pak Beni. Ya, Pak. Mohon Pak televisinya bisa dikecilkan biar Oke, Bapak. Pak. Oke. Pertanyaannya, Pak, kita sudah memasuki Ramadan yang keberapa, Pak? Ya, siap. Kita sudah memasuki bulan Ramadan yang keberapa Oke, hari Pak. ini, Ya, Pak? ya. Puasa. Puasa Oke. keberapa, Pak, hari ini, Pak? 1445 Hijriah. Bukan tahun, Pak. Puasa keberapa hari ini, Oh, yang Pak? kali ke-8, Pak, ke-8. Ke-8. Pertanyaannya A 7 dan B-nya 8 atau B, Pak? Yang ke-8, Pak, yang ke-8. Iya. Yang ke-8, Sat Sukri. Ya. Yang ke-8, Sat. A tadi Benar. 7, yang B-nya 8. Ya. Benar, Sat? Ya, 8. 8 ya. 8 ya, Sat? Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Pak Beni. Ya, pertanyaan tadi puasa yang ke-8 ya, ke-8. Jangan lupa Pak Beni ngambil hadiahnya, voucher belanjanya senilai 250.000 dari Palembang Square dan Lipo Malls ya. Jangan lupa bawa identitas atau KTP-nya. Ustaz Sukri, bawa KTP Ustaz Sukri ya. Tunjuk sebagai siapa identitas. gitu. Agak itu menunjuk ke Pak Beni lain. Ya, Pak Beni insyaallah selamat, mudah-mudahan selamat dan alhamdulillah tadi ya kita telah melewati program kuis Kurma Kuis Ramadan.
kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Kita ucapkan selamat kepada pemenang kita. Hadiah dapat diambil di studio PAL TV ya, di kantor PAL TV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga pukul 4 sore Ustaz Sukri di PAL TV ya. Tentu saja membawa KTP atau fotokopinya. Ustaz Sukri, kita ini udah berada di segmen terakhir Ustaz Sukri ya. Tadi alhamdulillah luar biasa sekali. Mungkin Mang Cek Bicek pemirsa kita mungkin ada baru bergabung tadi, mungkin atau dalam perjalanan atau sebagainya. Ustaz minta kesimpulannya Ustaz terkait masalah bagaimanakah pendirian pentingnya UPZ di Masjid Musola ini Ustaz. Ya, pemirsa PAL TV, bagi seluruh pengurus masjid dan musola, kami sampaikan bahwa sesungguhnya sangat penting masjid dan musola itu mendirikan unit pengumpul zakat. Pertama, kita telah mengikuti sunnah Rasul. Kenapa? Rasulullah sudah mencontohkan bahwa amil itu ditunjuk oleh Rasulullah pada masanya. Nah, di zaman sekarang, amil berarti ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah mewakilkannya kepada Basnas Kota Palembang. Nah, Basnas Kota Palembang tentu tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah atau ke tempat-tempat yang ke pelosok-pelosok daerah yang ada di Kota Palembang. Maka itu menunjuk masjid dan musola sebagai unit pengumpul zakat. Lalu bagaimana dengan zakat yang mereka kumpulkan? Silakan mereka kumpulkan dan distribusikan sendiri di masjid atau musolanya. Asal telah terbentuk unit pengumpul zakat. Itu salah satu pentingnya. Kenapa? Karena sudah legal dan resmi. Baik dari segi hukum agama maupun dari segi hukum negara. Karena kalau kita melanggar kedua hukum itu akan berakibat dari apa yang kita zakatkan akan menjadi tidak sempurna. Ya, amil itu mempunyai kelebihan sendiri dari kalau dia bukan amil. Kalau untuk itu kami sangat berharap setiap masjid dan musola sepatutnya mendirikan unit pengumpul zakat agar pahala atau zakat yang diterima itu akan tersampaikan dengan sesuai dengan ajaran agama. Prosedur lagi Ustaz ya. Masya Allah sekali Ustaz Sukri. Terima kasih Ustaz. Syukuran kasih Ustaz. Mata Allah betul hayati Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz. Dan sampai jumpa lagi Ustaz. Ketemu lagi Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek tadi telah disampaikan bagaimana penting dan perannya UPZ atau unit pengumpul zakat bagi masjid dan musola. Tadi dibahas bagaimana begitu pentingnya, dan ini adalah bagaimana kita untuk membantu satu program pemerintah juga untuk bagaimana untuk kemakmuran masyarakat kita. Dan Mang Cek Bicek ini seiring dan selaras juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Luar biasa sekali Mang Cek Bicek ini bagaimana fungsi dan peran zakat. Dan tentu saja kita pengen ucapkan terima kasih, syukran kasiran jazakallahu khair kepada seluruh sponsor kita, para pendukung kita, yaitu Basnas Kota Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2. Kita ucapkan terima kasih atas dukungan dan yang telah terselenggaranya acara program Anten-Anten Nunggu Buko. Dan akhirnya pemirsa, aku Mang Cek Doli dan atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas, jangan lupa saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30, dan tentu saya hanya di PAL TV memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli dan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.